Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Herianto. Cuman kalau di kampung biasa dikenal dengan nama legendanya Madun. Ya. Jadi mungkin kalau nama asli saya itu di kampung kurang ada yang tahu. Kemudian nama saya di Jamea itu oleh Huzur diberikan nama Ahmad Hayat. Dan Herianto tetap ada, jadi Ahmad Hayat Herianto. Saya lahir di daerah Tangerang ya, dan pada bertepatan dengan 24 Oktober 1988. Masa kecil saya ini, saya itu berada di lingkungan rumah itu di lingkungan jemaat lah, karena dekat dengan masjid. Tetapi di saat usia SD, karena rumah saya ini berpinggiran dengan orang-orang bukan saudara-saudara Ahmadi Atfal gitu ya, jadi dengan lingkungan Gair Ahmadi ya, jadi malah lebih bermainnya itu dengan teman-teman Gair Ahmadi. Dan malah kalau saya kan hobi bola dari kecil, malah kalau pertandingan sepak bola kita lawannya saudara teman-teman Atfal gitu ya, bukan bergabung dengan Atfal, malah menjadi lawan mereka gitu. Padahal saya juga tinggal di lingkungan jemaat itu, tapi lebih mainnya kepada teman-teman Gair Ahmadi. Saya dari kecil ini memang sebagai seorang Ahmadi itu sudah saya rasakan sekali. Cuman di saat saya kecil itu saya bukan jarang ya, dibilang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh jemaat sebagai anak Atfal itu ngaji setiap maghrib itu ngaji di masjid. Jadi ada satu pengalaman yang sampai sekarang ini masih saya ingat sekali, dan itu yang merubah diri saya juga. Jadi ada dua. Pertama gini, sejak kecil saya itu tidak pernah ikut ngaji bersama dengan teman-teman Atfal ya, padahal rumah saya di samping masjid, ngaji di masjid. Jadi pada saat itu biasa kalau habis waktunya ya, waktu sholat pun maghrib ya di rumah nonton TV gitu ya dengan adik saya, padahal kakak saya itu ke masjid, dan Atfal tuh ramai sekali di gondrong itu yang ngaji di masjid kan. Tapi ketika bapak saya pulang kerja di saat waktu maghrib ya, nah bertanya, lah kok Dun nggak ke masjid? Nah dalam pikiran saya, lah emang biasanya juga nggak ke masjid gitu kan. Kok bapak saya heran gitu. Dalam hati saya kayaknya bapak nih berpikirannya nih, saya ini setiap maghrib ini pasti ke masjid karena ngaji. Nah, mulai dari saat itu saya dengan adik saya ya, saat itu biasa gaya orang tua bagaimana kita dipukul dulu sampai ya sampai pada menangis gitu ya, saya dengan adik. Dan bapak saya langsung setiap maghrib yang mengajarkan kita mengaji gitu ya, ngaji. Karena mungkin saya nggak pernah datang ke masjid gitu ya, jadi bapak saya mengajar ngaji. Itu yang masalah ngaji. Terus yang kedua, masalah sholat itu, bahkan sholat Jumat pun, waktunya sholat Jumat, karena dulu di dekat masjid itu yang sekarang dijadikan madrasah itu, di Jemaat Gondrong itu, dulu itu kayak macam tempat istilahnya itu kayak kali-kali kecil gitu untuk siram-siram tanaman sayuran. Itu lagi sholat Jumat, saya malah mancing di situ, kan. Jadi kayak mengenai agama itu acuh aja gitu kan. Nah pada suatu saat saya ikut sholat Jumat. Di situ saya masih ingat sekali yang khutbahnya itu, yaitu Pak Asep Sobirin. Bagi saya itu beliau itu guru.
Jadi bagi saya itu beliau nggak hanya guru juga yang selalu membimbing. Pada saat itu sebenarnya kita tuh takut dengan Pak Asep Sobirin dengan gayanya yang suka marah-marah dalam mendidik kita. Tapi pada saat itu beliau yang merubah saya. Sebenarnya beliau simpel aja dalam khutbahnya itu mengingatkan, membahas mengenai neraka ya. Jadi orang yang tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala maka nanti di akhirat nanti dia akan dihukum di neraka. Jadi berkenaan dengan itu saja gitu kan yang membuat itu pada saat itu saya masih anak-anak, masih SD. Saya ingat sekali. Mungkin saya masih kelas 3 SD ya, kelas 3 SD. Di situ yang membuat saya menjadi ikut kegiatan jemaah seperti madrasah. Padahal pada saat SD itu sebenarnya kita sudah sering dibully. Saya di sekolah SD itu sekolah 5 dasar di Bulakinung ya, SD 5, SD Negeri 5 di Bulakinung. Saat itu saya tidak tahu kenapa ibu saya itu memilih memasukkan di sekolah SD 5, padahal di SD 7 itu guru-gurunya orang jemaat banyak, murid-muridnya orang jemaat banyak. Di situ saya hanya dengan yang sekarang menjadi istrinya Pak Kamil yaitu Bu Daswati. Itu memang beliau orang yang sangat cerdas di sekolah, ya bisa yang selalu mendapatkan peringkat 1 di sekolah. Namun saya ini, teman-teman SD itu sudah tahu saya ini sebagai orang Ahmadi. Dulu teman-teman ini kan dari kampung sebelah ya, di kampung sebelah. Mereka itu ketika saya pulang sekolah selalu dicegat sama mereka karena saya seorang Ahmadi. Jadi mereka ajak ribut kan, kita dicegat terus. Bilang kenapa saya seorang Ahmadi dicegat, kenapa sekolahnya nggak di sekolah SD Negeri 7, karena banyak teman-teman Ahmadi kan. Di sini saya seperti orang sendiri. Jadi kelas 1, sejak saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mereka ini yang sekelas dengan saya, bahkan yang kelas 2, kelas 3 gitu. Pada saat saya kelas 1 itu mereka mencegat saya gitu kan, ingin semacam kayak memukuli gitu kan. Cuman karena saya badan besar, saya juga pemberani, saya berani, saya hadapi 1 lawan 1. Saya bilang kalau kalian memang mau lawan saya 1 lawan 1, ketika 1 lawan 1 mereka nggak ada yang berhasil, nggak ada yang menang, baru mereka serbu dan ya saya lari gitu kan, lari. Nah itu hampir setiap hari saya hadapi gitu ya. Memang sejak saya sekolah itu sebenarnya bapak saya ini selalu menekankan cuman sholat aja yang ditanya, sholat sama ngaji ya. Bahkan ketika saya tidak sekolah pun bapak saya nggak pernah marah, nggak pernah cuma nanya kenapa nggak sekolah Dun gitu kan. Jawabannya sembarangan aja, bapak nggak marah gitu. Cuma emang ibu kalau saya nggak sekolah baru dimarahin sama ibu gitu ya. Tapi kalau bapak saya itu memang yang ditanya cuma sholat dan mengaji saja gitu kan. Dan kedua, kenapa saya mau masuk jamiah, memang dari kecil awalnya memang saya sudah punya, ketika sudah mulai ikut madrasah, memang pada saat itu tidak ada mubalik di Jemaat Gondrong ya, tidak ada mubalik, dan saya punya keinginan juga sudah mau masuk jamiah ya, mau jadi mubalik ya. Saya nggak ngerti dulu jamiahnya, mau jadi mubalik gitu ya, mau jadi mubalik. Ketika saya istilahnya itu sudah tadi itu sudah mulai mengikuti kegiatan jemaat gitu ya, ingin menjadi mubalik. Kedua, saya melihat abang saya dengan Bang Dino kan,
di situ membuat hati saya semakin bulat lagi untuk masuk Jamiah. Tapi saya tidak ngomong sama orang tua saya, saya mau jadi mubalik, tidak ngomong. Saya hanya ngomong sama nyai, sama nenek saya, nyai saya almarhum. Karena gini, sejak saya di SD itu kan tinggal sama nenek saya. Nenek saya ini selalu, nenek saya kan awalin menceritakan bagaimana perjuangan para awalin Jemaat Gondrong. Nah di situ saya semakin tergugah lagi kan, perjuangan awalin Jemaat Gondrong. Itu hampir setiap malam nenek itu cerita terus. Kita habis sholat isya itu dengerin nyai cerita gitu kan, sejarah para nyai dulu ketika anak-anaknya ini kan ketika jadi Ahmadi kan, orang-orang kadang pada mau ngajarin ngaji gitu ya, bahkan yang mau melahirkan juga tidak dibantu sama dukun, dulu dikenal dengan dukun beranak gitu kan gitu. Jadi bagaimana sulitnya mempertahankan keimanan mereka menjadi murid Imam Mahdi Masih Maut. Jadi itu sejarah-sejarah yang sering diceritakan sama nyai gitu kan, itu membuat hati saya itu memiliki kecintaan terhadap jemaat ini, dan bilang sama nyai langsung gitu kan, Ahmad mau jadi mubalik kayak Bang Firman gitu kan. Ketika saya mau masuk Jamiah tahun 2007, saya lulus sekolah, Pak Asep langsung deketin saya kan, jadi mau masuk Jamiah. Jadi Pak gitu kan gitu. Lalu beliau menyiapkan brosur gitu ya, pendaftaran Jamiah kan, pendaftaran Jamiah, rekomendasi dari orang tua, rekomendasi dari pamubalik, rekomendasi dari ketua cabang, rekomendasi dari kaid gitu ya. Nah, jadi ya alhamdulillah merekomendasikan semuanya, cuman saya tidak minta rekomendasi dari orang tua, saya takut gitu ya, karena takut orang tua tidak mengizinkan pada saat itu. Sebenarnya orang tua pasti mengizinkan, cuman saya yang takut gitu ya, saya takut. Jadi pas yang rekomendasi dari orang tua itu, sebenarnya surat rekomendasi orang tua itu saya minta, saya buat sendiri, tanda tangannya bukan orang tua. Saya suruh teman saya, namanya Bapi, yang saya suruh dia untuk menandatangani sebagai orang tua saya. Awalnya dia nggak mau, takut kan, saya bilang nggak apa-apa gitu kan, tanda tangan saja gitu. Akhirnya dia tanda tangan. Nah pada saat itu alhamdulillah tahun 2005 kan Jemaat Gondrong dapat mubalik almarhum Pak Maulana Shogir Ahmad, dan ya saya meminta rekomendasi dengan beliau, dan baru beliau yang menyampaikan ke orang tua saya gitu kan, menyampaikan ke orang tua saya kalau saya mau masuk Jamiah. Nah bapak saya kaget, maksudnya kok nggak ngomong gitu ya. Nah baru Pak almarhum Pak Shogir tanya ke saya kan, Bang Madun, emang orang tua nggak tahu kalau Bang Madun mau masuk Jamiah? Nggak tahu Pak, karena saya nggak kasih ini, saya nggak kasih tahu gitu kan. Oh pantesan kemarin saya ngomong sama Babe, kok nggak tahu gitu kan. Nah di situ baru ibu saya panggil saya kan, yakin Mat mau masuk Jamiah, di Jamiah itu jauh dari orang tua, dari keluarga gitu kan. Terus saya pastikan ke orang tua, ke ibu ya, mungkin ibu saya sedih kalau gitu. Jadi saya bilang, kalau kita berkhidmat untuk jemaat dimanapun kita berada, insya Allah akan aman. Ya udah gitu aja. Pokoknya harus percaya insya Allah akan aman gitu kan, nggak usah dikhawatirkan gitu kan. Ya alhamdulillah orang tua saat itu betul-betul ikhlas gitu kan, mendukung. Setelah itu kan ya saya jadi senang gitu kan. Awal tadi saya takut dilarang gitu ya, dan ini suatu dukungan dari orang tua membuat saya semakin semangat.